Berkisah mengenai pertemuan yang tidak disengaja antara seorang anggota pasukan khusus pemadam kebakaran hutan yang diperankan oleh Angelina Jolie dengan seorang anak laki-laki. Pertemuan tersebut tidak berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan karena anak laki-laki tersebut baru saja menyaksikan ayahnya dibunuh dan dalam pelarian dari dua orang pembunuh bayaran yang telah membunuh ayahnya tersebut, kini juga sedang mengincar nyawanya. Angelina Jolie mengetahui tragedi yang dialami oleh anak yang baru bertemu dan mulai menyusun rencana untuk dapat menyelamatkan anak tersebut. Kisah ini dikemas dalam sebuah film yang berjudul Those Who Wish Me Dead, terbit pada tahun 2021, disutradarai oleh Taylor Sheridan. Awal kisah dimulai dari seorang perempuan yang bernama Hannah terbangun karena mimpi buruk tentang kebakaran hutan yang membakar temannya sekaligus 3 orang anak remaja yang berada di tengah kobaran api. Adegan berpindah pada 2 orang pembunuh bayaran yang berpura-pura menyamar sebagai pasukan damkar dengan berdalih adanya kebocoran gas yang harus mereka cek di rumah seorang jaksa. 2 orang tersebut bernama Patrick dan Jack. Mereka membunuh satu keluarga jaksa yang bernama Thomas dan meledakkan rumahnya. Di sini kita tidak diperlihatkan muka si Thomas, tatonya udah mati aja tuh orang. Kemudian cerita berpindah pada seorang ayah yang bernama Owen dan anak laki-laki yang bernama Connor, di mana mereka sedang menikmati sarapan pagi dengan roti bakar sambil menonton siaran berita yang menggambarkan terjadinya ledakan pada rumah jaksa Thomas dan menewaskan satu keluarga karena adanya kebocoran selang gas di rumah. Akan tetapi Owen menyadari kejadian yang membunuh Thomas satu keluarga bukan karena kebocoran selang gas melainkan telah dibunuh. Dan Owen bergegas pergi meninggalkan rumah dan menuju tempat tinggal kerabatnya yang bernama Ethan di Montana. Ini dia orangnya dan Allison istrinya. Diceritakan dalam film ini, jaksa Thomas merupakan atasan Owen, sedangkan Owen adalah seorang akuntan forensik yang dimana mereka berdua telah menyelidiki kasus curang yang ada di pemerintahan dan seseorang telah menyewa 2 pembunuh bayaran untuk membunuh Thomas dan Owen. Usaha Owen pergi ke rumah Ethan diketahui oleh 2 orang pembunuh bayaran yang telah berada di rumah Owen dengan melihat foto bersama mereka. Sedikit cerita, Ethan adalah seorang polisi dan istrinya Allison adalah pengurus sekolah Sintas. Sementara itu terlihat di mana Hannah ditugaskan untuk menjaga tower di tengah hutan dengan mengawasi apakah ada indikasi kebakaran yang terlihat seperti asap. Saat menjaga tower tersebut, Hannah melihat adanya kilat disertai petir yang akan menyambar tower yang dia jaga. Dan Hannah langsung melompat menggunakan tali pada katrol sehingga melukai tangannya. Terlihat pikiran Hannah yang selalu dihantui oleh kejadian kebakaran hutan yang dialaminya 1 tahun lalu. Ternyata Angelina Jolie cengengnya. Scene berganti di mana si 2 orang pembunuh bayaran itu telah tiba lebih awal di Montana dengan menggunakan jet pribadi dan langsung berangkat untuk menemukan Owen serta anak laki-lakinya di jalan yang akan dilalui mereka, dan dengan menggunakan alat canggih yang dapat melacak identitas melalui nomor polisi kendaraan. Setelah berhasil menemukan mobil yang dikendarai oleh Owen, mereka langsung menembaki mobil tersebut sehingga melukai Owen yang membuat dia lepas kendali dan terjun bebas ke jurang. Owen menyuruh Connor untuk lari menyelamatkan diri serta menghubungi media berita atau stasiun TV dan menyerahkan secarik kertas yang diberikan ayahnya. Sementara itu ayahnya mengalihkan perhatian dan mengorbankan nyawanya. Setelah 2 orang pembunuh itu pergi, Ethan melintas di TKP dan melihat situasinya. Disinilah Hannah melihat Connor, akan tetapi Connor lari menghindarinya. Hannah pun mengejarnya dan menjelaskan bahwa tidak akan menyakitinya. Hannah menjelaskan kota berjarak 12 mil dan mengajak Connor untuk ikut bersamanya ke tower. Cerita berpindah pada 2 orang pembunuh bayaran, Patrick dan Jack,
yang telah mengetahui bahwa anak laki-laki tersebut masih hidup dan mereka bersiap-siap dengan berpakaian rapi layaknya FBI. Agar mengalihkan perhatian aparat lokal atas kejadian pembunuhan yang baru saja mereka lakukan di jalan, Jack membakar hutan. Lanjut cerita, setelah Hannah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Connor, dia memutuskan untuk membantu Connor untuk keluar dari hutan dan melaporkan isi surat yang diberikan ayahnya. Di tengah perjalanan mereka harus melewati sambaran petir yang diturunkan oleh Zeus, yang hampir saja melumpuhkan si Hannah. Setelah selamat dari petir, mereka harus kembali lagi ke tower karena dihadang kebakaran hutan yang dahsyat. Sementara itu, Allison yang hamil mengelus-ngelus perut sambil mendengarkan berita cuaca radio. Patrick dan Jack sudah sampai di kediaman Allison dengan berpakaian rapi seperti orang kantoran. Sebelumnya, Allison telah mengetahui situasi ini dan mencurigai mereka berdua. Kemudian terjadilah aksi emak-emak bunting yang gigih melawan dua orang pembunuh. Allison berhasil kabur dan membakar wajah si Jack. No, I'm not. Tak berserang lama, Ethan pulang karena sebelumnya telah dihubungi oleh istrinya. Akan tetapi temannya mati tertembak dan Ethan menjadi sandera sekaligus penunjuk jalan bagi para pembunuh. Mengetahui suaminya disandra oleh dua penjahat, emak-emak bunting gigi ini segera menyusul dengan menggunakan kuda nomor 1 di Jepang bernama Makibao. Cerita berpindah pada dua orang pembunuh bayaran dan Ethan yang sudah tiba di tower di mana Hannah dan Connor berada di dalamnya. Hannah mengetahui kedatangan mereka dan menyuruh Connor tetap bersembunyi dan memastikan apakah benar dua orang yang bersama Ethan adalah pembunuh ayahnya. Si pembunuh menyuruh Ethan untuk mengecek apakah ada orang di tower tersebut. Jika tidak ada orang, Ethan harus membakar tower agar Patrick dan Jack percaya. Ethan mengetahui di dalam tower ada Hannah dan Connor serta menyuruh mereka tetap diam dan bersembunyi. Sementara itu, Patrick memanjat pohon dan sedangkan SpongeBob menunggu di bawah. Salah, maksud saya Jack. Untuk memastikan apakah Ethan berbohong. Dari atas pohon, Patrick melihat Ethan berbicara dari gerakan bibir dan mereka langsung menembak tower tersebut. Dan Hannah berusaha turun melalui tali kantor tower bersama Connor. Di lain sisi, Mamak Bunting sudah sampai juga di tower dengan petunjuk GPS yang terhubung pada Ethan. Dan ternyata Mamak Bunting tersebut adalah pro player PUBG. Setelah membunuh Jack, Allison menyusul Ethan yang sedang terluka berada di atas tower. Dengan kondisi hamil 6 bulan, suami terluka, kebakaran hutan mendekat, mereka berdua berencana mati bersama di tengah hutan. Sungguh kisah romantis yang mengalahkan drama Korea. I love you. I love you. Scene berganti di mana Hannah harus menghadapi Patrick dengan menggunakan kapak runcing yang sangat epik. Setelah Patrick mati di lahap Dewa Api, Hannah dan Connor berlari ke arah sungai kecil dan menyelam di dalamnya. Cerita diakhiri dengan Allison yang ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh pasukan damkar. Sedangkan Hannah dan Connor berendam di sungai layaknya ikan duyung sampai pagi pun tiba. Dan Connor akan memberitahu isi surat kepada stasiun TV. Tamat. Awal cerita yang kurang jelas dengan rahasia apa yang sebenarnya dibongkar oleh Owen sehingga membuat mereka diburu oleh pembunuh bayaran. Dan pesan dari film ini adalah jangan takut jadi pemadam kebakaran karena belum tentu Anda yang memadamkan kebakaran tersebut. Gak nyambung ya. See you next video.